Halo Amici, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini aku mau nge-review salah satu produk, dan ini tuh cushion dari Bio Aqua. Ini harganya murah banget, dia tuh kayak 20 ribuan. Dan aku beli ini karena keracunan kemarin lihat Cimoy. Dia tuh sempat live di TikTok kalau nggak salah, dan dia tuh live sambil kayak ngejualin produk ini yang harganya cuma 20 ribu aja. Pas lihat harganya aku langsung penasaran. Hari ini aku mau nyobain, dan ini adalah video first impression. Jadi sebelumnya aku belum pernah nyoba, dan sebelumnya aku belum pernah pakai produk ini. Nah, kalau misalnya kalian penasaran sama review aku, kalian tonton videonya dari awal sampai selesai. Dan sebelum ke videonya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Nah, kemarin aku langsung beli produk ini dan harganya itu sekitar 26 ribuan. Murah banget. Tapi aku sempat nyari juga sih kayak di e-commerce, di Shopee itu. Kalau di official store-nya udah pasti habis karena produk ini seperti yang aku bilang viral di mana-mana gitu. Tapi ternyata dia itu ada produk China-nya. Cuman si produk China-nya itu belum ada BPOM-nya. Packaging si produk China sama produk Bio Aqua ini sama persis, plak ketiplak. Hari ini shades yang aku punya yang natural color. Dia tuh cuman ada 2 shades, dan kulit aku sawo matang. Jadi aku penasaran nih, walaupun aku rada-rada pesimis sih. Warnanya tuh kayak terlalu terang gitu kalau untuk warna sawo matang. Kita buka ya, seperti yang aku bilang, ini first impression, belum pernah aku coba. Cuman aku buka doang kayak di cek-cek gitu. Kita akan lihat packagingnya dulu ya. Kalau misalnya kalian beli, packagingnya tuh dusnya kayak gini. Ini cantik banget sih menurut aku, dan desainnya tuh bagus, nggak kayak produk harga 20 ribu. Somehow aku ngeliat packaging ini mengingatkan aku sama produk brand Anna Sui yang produknya itu girly, warna-warni, bunga-bunga gitu, dan ya mirip lah kalau menurut aku. Tapi sayangnya kalau menurut aku untuk si packaging ininya tuh terlalu besar banget dan tidak travel friendly. Dan dia itu ternyata untuk aplikatornya rada unik nih. Biasanya tuh kan kalau puff-puff untuk si cushion itu kayak bedak ya, tinggal di tap kayak gitu. Nah, kalau ini tuh enggak, dia terpisah. Dia ada tempatnya gitu. Nah, ini bisa dikeluarin. Nah, si bentuknya kayak gini. Tuh, ini empuk banget sih. Empuknya tuh kayak bantalan jarum gitu loh. Dan menurut aku untuk si permukaan ini dia rada-rada mirip-mirip sama aplikator cushion. Cuman ini menurut aku sih kalau kayak gini rada kurang higienis ya, karena dia jadi kayak ada di mana-mana gitu di luar. Nah, kita lihat. Kemarin tuh aku sempat lihat juga sih di video yang unik dari produk ini tuh dia ada motifnya kayak gini. Tuh, si produknya tuh akan keluar. Ini empuk banget kayak karet gitu loh. Jadi kayak pas produknya keluar tuh ada motifnya. Tadi sebelum dibuka aku udah nyobain di si aplikatornya. Ini motifnya lucu banget sih, cuman aku tuh langsung membayangkan kalau aku ngeluarin produknya, nunggu motif kayak gini doang, ini semuka akan beres segimana. Secara aku kalau pakai complexion biasanya tebel gitu kan, sedangkan kalau ini tuh kayak sedikit-sedikit banget. Kita cobain ya. Ini aku pakai shades yang natural color. Tuh. Ini udah pasti sih warnanya terlalu putih. Iya kan? Oke, ini aku zoom in supaya kalian bisa lihat. Ini warnanya masih terlalu cerah. Tunggu aku cek dulu ya. Sebenarnya ini yang aku pesen tuh warnanya emang warna yang gelap atau enggak sih? Oke, aku nggak salah warna karena yang aku pesen itu memang yang warnanya lebih gelap. Kalau yang satunya lagi dia tuh warnanya ivory white, dan si warnanya itu memang putih banget. Mungkin lebih kayak ke Korea-Koreaan ya. Udahlah, kebanyakan ngomong, kita cobain. Kaca. Oh, satu lagi ya, dia tuh nggak ada kacanya, gengs. Jadi riweh, selain ini ditaruhnya terpisah dengan si cushionnya, kita juga harus menyediakan kaca yang terpisah karena nanti nggak kelihatan kalau misalnya nggak ada kacanya. Warnanya itu undertone-nya untuk yang pink.
Padahal aku pikir dia undertone-nya lebih kayak ke kuning awalnya. Ini bukan hanya karena warnanya terlalu putih ya, tapi dia itu si coveragenya tipis banget, terus si tekstur produknya juga cair banget, agak sedikit ada oily-nya gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya kulit yang kering, kalian bakal suka pakai produk ini. Terus kalau misalnya kalian tipe yang fans berat makeup glowing yang kelihatan basah, hinyai gitu, kalian akan suka sama produk ini. Aku akan pakai dulu di sebelah muka aku ya. Satu lagi. Untuk aplikator dengan bentuk seperti ini nggak enakan. Aku juga nggak ngerti kenapa ini produk viral banget. Nah, jadi kira-kira begini hasilnya. Kalau misalnya kalian punya undertone yang warna pink, ini akan masuk sama kalian. Aku sendiri, aku nggak suka sama hasil si warnanya, tapi mungkin kalau misalnya ini ada warna yang lebih gelap sedikit, aku akan suka. Karena ini teksturnya itu ringan banget, cair, dan cukup nyaman dipakai. Untuk coveragenya, menurut aku ini bener-bener tipis banget. Jadi kalau kalian punya banyak bekas jerawat, ataupun banyak flek hitam, ataupun kalian punya banyak noda-noda di wajah gitu, menurut aku sih ini produk tidak akan menyelamatkan kulit wajah kalian ya. Tapi memang ini tuh bisa memberikan efek dan hasil kulit yang kelihatan lebih sehat. Jadi memang ibaratnya kulit kalian udah sehat, udah bagus, nah kalian bisa pakai ini. Tapi kalau kayak kulit wajahku nih banyak banget bekas-bekas jerawatnya, ya udah skip aja lah kalau misalnya kalian mau pakai produk ini, menurut aku ya. Kayak ini aku akan pakai dulu di seluruh wajah aku, baru aku akan membahas mengenai klaim-klaim dari produk ini. Dan aku nggak terlalu suka sama aplikatornya for sure. Mendingan pakai beauty sponge biasa atau mendingan pakai aplikator cushion biasa ya. Ini aku nggak tahu nih di kamera kelihatan banget atau enggak. Cuman dia itu hasilnya jadi kayak bener-bener abu-abu seperti yang sudah aku bayangkan. Ini lama-kelamaan warnanya kayak pudar sih. Cuman kalau aku ngeliat di kamera dan di cermin ini kerasa banget bukan warna muka aku, apalagi kalau misalnya dibandingin sama leher aku, ini akan menjadi sangat gengges. Oke, kita bahas mengenai klaimnya. Yang pertama ini klaimnya katanya lightweight, terus silky and breathable, easy to apply, moisturizer and beautiful makeup. Control the secretion of oil. Dia ada control oilnya. Bisa dijadiin primer, concealing fine pores and create a sense of texture makeup. Kalau klaimnya sih memang oke ya. Cuman memang di sini tuh dia nggak ada nyebutin full coverage tuh nggak ada. Dia lightweight, menurut aku ini benar-benar lightweight, hampir nggak kerasa apa-apa dan ringan banget, kayak pakai moisturizer aja gitu. Silky and breathable, menurut aku iya sih, hasilnya memang agak-agak silky dan agak terlihat basah tuh di kamera juga kelihatan. Terus udah gitu dia nge-moisturize dan membuat makeup terlihat lebih indah dan bisa menyamarkan pori-pori. Nah itu enggak sih menurut aku, karena ya kulit aku biasa aja. Ini tuh cuman kayak jadi membuat kulit kelihatan lebih cerah sedikit dan membuat kulit terlihat lebih glowing. Apakah aku akan beli produk ini lagi? Kayaknya sih enggak. Dan apakah aku akan merekomendasikan produk ini untuk kalian? Produk ini akan aku rekomendasikan pertama kalau kalian memang punya pink undertone. Kedua, kalau memang kulit wajah kalian tidak ada noda bekas apapun. Aku akan merekomendasikan juga produk ini sama kalian kalau kalian punya kulit kering. Nah, tapi kalau misalnya kalian punya banyak bekas jerawat kayak aku, mungkin kalian akan sedikit kecewa karena ini coveragenya tipis banget. Terus kalau misalnya kalian punya undertone kuning atau kulit sawo matang, muka kalian akan terlihat agak abu-abu. Ini tuh jadi kayak bebet tone up cream sih aku ngerasanya. Dan overall sih aku cuma suka sama tekstur dan kerasanya aja, bener-bener ringan banget. Dan kalau aku lihat diginiin, ya kulit aku kelihatan oke. Tapi sih bekas jerawat di sini masih terlihat sangat jelas. Oke, ini aku akan beresin makeup aku. Kita lihat ya apakah produk ini bisa kawin dengan bedak yang aku pakai atau enggak. Aku akan balik lagi segera.
Oke, jadi ini hasil make upnya dan menurut aku make up ini oke sih. Aku nggak nyangka ternyata dia bisa menghasilkan make up yang oke. Tips dari aku, kalau misalnya kalian punya kulit sawo matang dan kalian pengen beli produk ini, kalian pilih shades yang gelapnya sih, karena kalau shades lebih putih pasti bakal putih banget. Cuman aku nggak tahu ini nanti kalau hasil videonya jadi, muka aku akan kelihatan abu-abu atau enggak. Cuma so far dari yang aku lihat di sini, muka aku sih nggak jadi abu-abu. Kenapa? Karena aku pakai bedak yang undertone-nya kuning dan bedak yang warnanya match banget sama kulit wajah aku. Setelah aku pakein bedak yang cocok banget sama kulit wajah aku, dia itu warnanya memang jadi agak lebih cerah. Kalian bisa lihat di bagian jidat aku tuh kelihatannya warnanya agak-agak lebih putih gitu. Nah, aku akalin di sekitar sini, aku pakein shading termasuk di sekitar hidung supaya si make upnya itu kelihatan ada dimensinya. Kalau misalnya kalian pengen ada coveragenya nih, nutupin jerawat, bekas jerawat, atau nutupin flek-flek hitam, kalian harus pakai setelahnya bedak yang memang bener-bener full coverage. Karena kalau misalnya cuman pakai bedak tabur aja atau pakai bedak yang nggak ada coveragenya, ya percuma aja karena dia nggak akan bisa nutupin jerawat ataupun bekas jerawat di kulit wajah kalian. Untuk produk beauty cream ini bisa banget kawin sama bedak aku yang Maybelline. Nah, aku pakai bedak yang ini dan hasilnya memang bagus. Jadi dia kan tadi ada klaimnya katanya bisa sebagai primer juga. Jadi menurut aku ini cukup enak. Cuman aku nggak tahu nih, apakah kalau dipakai setelah berjam-jam kena panas dia akan kelihatan luntur atau dia akan kelihatan kayak bubar gitu di bagian hidungnya, di bagian pipinya. Tapi nggak lengkap kalau misalnya nggak ada wear test dan tes ketahanan. Jadi hari ini aku akan keluar. Nah, sekarang tuh udah sekitar jam 3. Nanti aku akan kasih wear testnya sekitar jam 8 atau jam 9 karena aku mau keluar. Jadi aku akan berkegiatan. Nanti aku akan kasih lihat sama kalian apakah dia awet atau enggak. Tapi balik lagi, kalau kalian cuma mau pakai produk ini aja, nggak mau pakai bedak, nggak mau pakai make up, kalau kalian punya flek atau misalnya jerawat, aku sih nggak merekomendasikan karena nggak membuat kulit wajah kalian jadi bagus gitu. Dan ingat juga ya mengenai shadesnya, dia hanya terdiri dari 2 shade. Oke, aku mau ngeliatin sama kalian hasil dari make upnya. Ini aku keringetan sih karena di sini panas banget. Cuman kalau dilihat tuh bagian sininya tuh keki banget, terutama di bagian smile line-nya. Jadi dia tuh bagus, cuman kayak pas pertama aku pakai aja. Tapi yang di pipi sini aman sih, aman banget tuh. Cuman yang di sini udah kayak bubar dan mungkin ditambah nih. Ini udah ngilang nih. Jadi keringetan, ini aku keringetan nggak terlalu banyak, cuman keringetan dikit, tapi langsung bubar di jidatnya. Jadi kalau klaim dia primer, awet, tahan lama sih nggak menurut aku. Cuman tadi pada saat pertama kali diaplikasiin, dia memang bener-bener bikin si makeup aku kelihatan flawless pada saat pertama kali dipakai dari yang tadi aku tunjukin.